Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memberikan ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian dari ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian para ulama adalah al-ibadatu hiya kullu ma yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Yaitu ibadah adalah setiap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan baik yang zahir maupun yang batin. Ini yang dimaksud dengan ibadah. Dan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang terdapat di dalam sunnah Nabi SAW. Adapun suatu ibadah yang tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitu juga tidak terdapat di dalam sunnah Nabi SAW, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini menuntut kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita mengetahui mana ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana ibadah yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama mendefinisikan ibadah adalah al-ibadatu hiya fi'lul ma'murat wal mustahabbat tama'an fi sawabillah wal intiha'an mahdhurat wal makruhat khaufan minallah. Ibadah adalah melakukan hal-hal yang diperintahkan dan yang disunahkan dalam rangka untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berhenti dari hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang dibenci karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar suatu ibadah adalah mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut dari mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengetahui bahwasannya ibadah tersebut dibangun di atas keikhlasan, di atas hati. Oleh karena itu, asas suatu ibadah, pondasi suatu ibadah adalah muraqabatullah, yaitu seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu dari asas ibadah. Pondasi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia
melakukan ibadah, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca Al-Qur'an, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang dia lakukan dia berikan, dia tunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika ingin melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, hal-hal yang Allah haramkan, dia meninggalkan hal-hal tersebut karena takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibadah itu dibangun di atas muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tama' fi ma 'indallah war raja' fi sawabillah. Begitu juga ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi dasar suatu ibadah. Yang menjadi pondasi suatu ibadah adalah seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu muraqabah? Ma hiyal muraqabah? Pengertian dari muraqabah adalah dawamu ilmil 'abdi wa tayaqqunihi bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala batinihi wa dhahirihi wa dhahirihi wa batinihi, yaitu terus menerus seorang hamba mengilmui dan meyakini dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi seseorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang tertanam dalam dirinya perasaan muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa merasa mengilmui dan meyakini dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala atas zahirnya dan batinnya. Antara zahir dan batin Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tidak ada yang samar dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barang siapa yang dia merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaan-keadaannya, ya Allah Subhanahu wa taala mengilmui tentang kondisi-kondisinya, mengawasi tentang keadaannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap aktivitas yang dia lakukan, melihat perbuatan-perbuatannya, kemudian mendengarkan ucapan-ucapannya, maka dia adalah orang yang benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperbagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan melanggar hal-hal yang Allah haramkan. Dia akan berusaha meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Dia akan senantiasa melaksanakan hal-hal yang Allah wajibkan karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan dengan seenaknya. Dia tidak memperdulikan pengawasan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, sehingga terjatuh dalam hal-hal yang Allah haramkan. Dia meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya dan dia tidak merasa hal itu bersalah. Adapun orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperbagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba." Dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi atas segala sesuatu. Siang dan malam, pagi dan petang, seluruhnya Allah mengawasi keadaan-keadaannya. Baik dia mau tinggal di atas bumi ataupun menyelam ke dasar lautan, kemanapun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dia berada di kegelapan malam, tidak ada cahaya di situ, Allah mengetahuinya, Allah melihatnya. Tidak ada tempat yang tersembunyi dari
pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperbagus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala kondisi-kondisinya. Dia dalam kondisi duduk, Allah mengetahuinya. Kemudian dalam kondisi dia tidur, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisinya. Kemudian dalam kondisi dia beribadah, dalam bekerja, kemudian dalam kondisi sendirian, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in 'alim." Tidak ada 3 orang yang melakukan bisik-bisik kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia yang keempatnya. Kemudian tidak ada 5 orang yang melakukan bisik-bisik kecuali yang keenamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih sedikit dari itu, dan juga tidak ada yang lebih banyak dari itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia pada hari kiamat nanti. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Jadi Allah mengilmui. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui kondisi seluruh hamba-hambanya. Berapa juta, berapa miliar makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Baik dari kalangan jin dan manusia maupun hewan-hewan, tanaman-tanaman, berapa jumlah dedaunan yang jatuh, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengilmuinya. Maka hendaknya seorang muslim, seorang mukmin selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada salah seorang ulama, apa tanda seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia mengatakan, isaru ma anzalallah wa ta'dhimu ma 'azzamallah wa tasghiru ma sagharallah. Yaitu seseorang mendahulukan apa yang Allah turunkan kepadanya. Dia akan mendahulukan apa yang Allah turunkan dan akan mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, dan menganggap kecil apa yang Allah Subhanahu wa taala menganggapnya kecil. Dan apa yang Allah dahulukan adalah kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Sehingga dia berusaha mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dan begitu juga Allah mengagungkan ketaatan-ketaatan, maka hendaklah dia mengagungkan ketaatan-ketaatan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menganggap kecil urusan dunia. Ya, dunia ini Allah anggap kecil. Ya. Dunia dibandingkan kehidupan akhirat itu bagaikan jarum yang dimasukkan ke lautan, kemudian apa yang menetes itulah dunia. Ya, dunia kecil dibandingkan kehidupan akhirat. Maka hendaklah dia menganggap kecil kehidupan dunia. Kemudian dikatakan juga, barang siapa yang dia merasa diawasi oleh Allah SWT dalam pikiran-pikirannya, dalam benaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dalam setiap gerak-gerakannya. Ya, gerakan fisiknya Allah akan jaga dari terjatuh dalam hal-hal yang Allah haramkan. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan akan menggerakkan seseorang untuk menuju ketaatan. Ya. Harapan akan menggerakkan seseorang menuju ketaatan. Begitu juga rasa takut akan menjauhkan seseorang dari kemaksiatan. Dan perasaan muraqabah akan menunjukkan kepada 2 jalan. Yang pertama adalah
rasa takut, kemudian rasa harap. Jadi seseorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan tertanam dalam hatinya perasaan rasa takut, begitu juga rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah seorang ulama mengatakan, idza jalasta lin-nasi takunu wa'idun liqalbika wa li nafsika qabla an ta'idhum wa la yaghurrannaka ijtima'uhum 'alaik fa innahum yuraqibuna dhahirak wallahu yuraqibu batinak. Apabila engkau duduk kepada manusia, maka hendaklah engkau menjadi penasihat untuk hatimu sendiri, untuk menjadi penasihat untuk dirimu sendiri sebelum engkau menasihati mereka. Dan janganlah perkumpulan mereka menipumu, ya. Jangan sampai perkumpulan mereka di hadapanmu itu menipumu, karena sesungguhnya mereka mengawasimu yang zahir saja di hadapanmu. Adapun Allah Subhanahu wa taala akan mengawasi batinmu. Terkadang seseorang di hadapan manusia dia baik, ya, di hadapan manusia dia bermuamalah baik, tapi dalam kondisi sendirian hatinya kita tidak mengetahui. Apakah ketika dia berbuat baik kepada orang dia mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya dia mengharapkan balasan manusia. Oleh karena itu, hendaklah seseorang menjadi penasihat untuk dirinya sendiri, ya, untuk menjadi penasihat untuk hatinya, untuk menjadi penasihat untuk dirinya sendiri sebelum menasihati mereka. Kemudian di antara pengertian dari ibadah adalah yang sudah kita jelaskan tadi, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali dhahirah wal batinah. Yaitu setiap nama yang mencakup setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini pengertian ibadah. Begitu juga ibadah itu dibangun di atas pondasi yang pokok, yaitu al-muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan muraqabah ini akan menuntun seseorang menuju sebuah harapan. Dia akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang akan melaksanakan hal-hal yang Allah perintahkan, yang Allah sunahkan, sehingga hal itu akan melahirkan di dalam hati perasaan rasa takut. Kemudian dia akan menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muraqabah adalah rizki, ya. Jadi rizki itu bukan hanya soal harta, ya, bukan hanya materi, akan tetapi ibadah, perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rizki. Takwa adalah rizki. Kemudian melaksanakan ibadah, sholat, zuhud di dalam kehidupan dunia adalah rizki. Membaca Al-Quran, kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rizki. Dan segala ketaatan adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan taufik, pertolongan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, inni la uhibbuka fala tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, menyukaimu. Maka jangan sampai engkau meninggalkan setiap selesai sholat dari mengucapkan Allahumma a'inni, ya Allah berilah pertolongan kepadaku untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu, dan begitu juga
memperbagus ibadah kepadamu. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah dalam segala urusan, maka hendaklah kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan taufik, yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kita, maka kita tidak akan bisa hadir di majelis ilmu. Kita tidak akan bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan, karena semua itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.